Kan kondisi kita sekarang ini kan lagi tidak bagus nih kan, baik untuk pengusaha lah terutama yang banyak terdampak gitu kan. Apa sih strategi HIPMI lah, secara HIPMI untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi lah kita anggap. Dia mengatasnamakan diri sebagai mantan yang tak diakui. Bangsa dia lah. Kita kedatangan ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ya. Itu harus kita jelasin kan. Kadang ada orang yang tidak tahu, Bang. Ada orang yang tidak tahu kepanjangan apa HIPMI apa gitu. Berarti orang kampung loh. Orang kampung. Kita nih di kota, banyak kampung soalnya. Kampung Asam gitu kan. HIPMI kota tapi ya, Bang. Kota. BPC HIPMI Kota Pangkal Pinang. BPC Badan Pengurus Cabang. HIPMI Kota Pangkal Pinang. Kalau yang provinsi? BPD. BPD. Jadi kalau pusat BPP, Badan Pengurus Pusat. Kalau di provinsi BPD, di kabupaten kota BPC. Di jabatan ketua nih berapa lama? 3 tahun aja. Sekarang hanya sudah 1 periode. Sudah berjalan berapa lama? Sekarang 2 tahun 6 bulan kali. Karena Januari tanggal 18 selesai. Kandidat DPD. Enggak. Hitungan bulan lagi nih berarti. Kandidat DPD. Nah, mulai ngomong kacau. Doh serius deh, kawan-kawan minta. Termasuk kami minta. Jadi mungkin bingung posisi obrolan kali ini. Episode kali ini karena di sebelah beliau nih ada dia mengatasnamakan diri sebagai mantan yang tak diakui. Bangsa dia lah. Kalau dulu HIPMI juga. Dulu HIPMI juga, tapi di provinsi. Oh, di provinsi. Dulu itu ketua apa ya? Lupa aku. Dia mantan dah, semuanya itu keluarga. Kalau benar lah. Itu kan semua dinamika. Iya. Berarti orang politik ngomong ya. Tetaplah keluarga. Jadi HIPMI ini apa kegiatan, Bang? Program? HIPMI programnya adalah dia ini gaweya menularkan virus entrepreneur. Virus entrepreneur. Jadi virus entrepreneur itu bagi HIPMI harus ditularkan ke semuanya, terutama anak-anak muda. Dan terutama ke anggotanya gitu. Terutama anggota dan semua masyarakat umum. Pasti. Karena virus entrepreneur ini penting, Pak. Bukan hanya untuk pengusahanya, tapi untuk anak-anak muda virus entrepreneur ini penting. Baik dia nanti bekerja jadi apapun, dia harus punya entrepreneurship spirit gitu. Yang jujur, kerja keras, orientasi target. Ya seperti seorang entrepreneur lah. Jadi kita bisa bayangkan kalau kawan-kawan yang misalnya memilih passionnya bekerja, kantoran. Dia punya kantoran, tapi dia punya spirit entrepreneur, itu akan luar biasa jadi. Dan orang yang sebenarnya kurang setuju semua orang jadi entrepreneur, karena orang punya passion masing-masing. Benar, orang yang milih kantoran tidak salah. Lah. Dan dia bisa jadi profesional yang hebat. Benar. Apalagi ditambah dengan virus entrepreneur tadi. Nah, itu tugas HIPMI untuk menyebarkan itu. Layak tak jadi ketua? Untuk provinsi. Layak. Kalau mulai jangan dan pertanyaannya panjang mau jawab. Ini memang ngomong sesi pertama nih. Memang ngomong racau memang bener. Pemilihan provinsi kapan? Sebentar lagi, tenang lah ya. Momentum semua tuh. Kak Bilas nyiapin kok. Berapa orang jadi kalau yang kota sekarang berapa orang yang tercatat anggota? Anggota sekarang sekitar 140-an. 140-an. Dan itu semua pengusaha. Alhamdulillah. Dan itu pertama kali itu terkumpul di Kota Pangkal Pinang zaman beliau. Karena sebelumnya? Sebelum enggak sampai segitu. 139 enggak. Berapa itu? Ya semua periode kan dia punya mulai merendah. Dan benar-benar ini serius nih. Enggak mungkin semua periode tuh meninggalkan legacy yang sama. Benar. Ada. Mungkin di zaman kami 3 tahun ini kami bisa mengumpulkan kuantiti KTA yang banyak. Periode sebelumku di Ketum Iqbal juga sahabat Om Dede. Berapa? Mungkin di beliau itu adalah meletakkan dasar-dasarnya. Berapa angka? Apa? Berapa angka? Udah update Mas tuh. Nggak berani update nih. Itu. Jadi nggak bisa dibilang periode hebat dah. Karena semua punya legacy beda-beda. Punya legacy beda-beda. Iyalah. Ada tugas khusus yang membedain antara HIPMI kota dan HIPMI provinsi? Dari mana dia mungkin? Apa beda? Dede sebagai mantan dulu lagi area.
jangkauan provinsi kan sama dengan gubernur lah. Jadi pajak kemana-mana tapi tidak punya wilayah. Iya. Betul ya. Ngapain keluar lo, Bang? Dulu itu sebenarnya aku udah keluar kan. Dikeluarkan? Enggak. Oh, enggak juga. Lebih kecil. Jadi gini, niat dulu ku tuh mengundurkan diri sebagai pengurus. Tapi bukan keluar dari keanggotaan. Iya. Clear ada suratnya. Iya. Masih ada. KTA masih ada kan? KTA udah expired tuh. Masa sih? Expired. Kan tadi dia aku tadi. Dia kan keluarga, ada dia mana? Udah. Kita semua keluarga. Iya. Oh iyalah. Yang membedakan kita hanya Tempat ngopi. kepentingan. Karena itu tagline HIPMI Om. Apa itu? HIPMI itu kekeluargaan dan kebersamaan. Oh, jadi tadi berapa tahun lah, Bang, jadi ketua? 2 tahun 6 bulan, no? Karena Januari tanggal 18 harus muscap. Musyapo? Ya. Hanya 3 dan di HIPMI hanya boleh 1 periode. Itu hebat karena HIPMI mengorganisasi kader. Enggak boleh dulu. Nggak boleh, itu ada di ADART. Itu yang bikin HIPMI menurutku Punya semboyan. benar-benar mengajarkan kaderisasi ya. Dia boleh 2 periode, harus 1 periode. Abang dulu nyalon apa mencalonkan diri apa dicalonkan? Yang pasti nyalon lah Pak. Oh, enggak masalah, kita tidak masalah kan? Yang pasti nyalon lah. Ngapain Jelas, urusan lo karena kan? kan mengikuti proses. Benar. Iya. Nah, jadi yang ku penasaran nih, ya kita banyak lah ngomong organisasi-organisasi yang lain gitu. Masing-masing kan punya benefit baik secara personal ataupun untuk yang luas gitu kan. Apa tujuan awal dulu, Om? Nyalon. Sebenarnya kalau tujuan juga ditanya sebenarnya bingung, Om. Tapi ku cinta deh HIPMI. Serius Om. Bingung. Kalau keanggotaan Abang dari tahun berapa? Ku masuk HIPMI 2014. Oh, 2014 masuk. 2014. Inilah periode kedua aku di HIPMI. Lah ke hati bener istilah. Cinta beda Om. ngeri. Aku di HIPMI menemukan yang semua itu memandang semua orang sama. Oh. Iya. Om Dedek pasti mengakui. Wah, isi ngeri. Jelas itu. Ngakui dah Om. Enggak lah beda. Antara cewek dan cowok beda, weh. Jadi pertama masuk HIPMI diajak kawan, ku nengok ku borosing segala macam. Waduh, ini orang besar kali segala macam. Sedangkan kita AP gitu kan. Iya. Karena pas tuh ku pulang ke Bangka, aku udah punya kawan. Pengennya di situ ku bertemu teman gitu. Ternyata bener diterima dengan baik segala macam dan sampai hari ini semuanya berteman baik. Dengan Om Dedek ku ini berapa tahun beda? Jarak jauh loh. Setahun gitu. Tapi beliau dengan teman-teman Hati-hati kan jangan ngomong Pak Ega. Jangan beda loh. Oh. Tapi karena ketemu di HIPMI jadi enak gitu. Karena cair cinta lah. lah ke HIPMI. Ku tambah muda dia tambah tua ya. Relasi ya yang pasti ya. Relasi pasti nambah lah. Pasti. Karena Betul lah. kita ini sebenarnya secara geografis juga tidak terlalu besar. Ya. Jadi sayang kalau tidak kita kenal semuanya gitu kan. Benar. Karena HIPMI kan berjejaring emang dia. Berjejaring kok. Jadi itu tadi tujuannya lo, no? Cinta ke HIPMI. Selama bergabung lah kita anggap, tak usah selama menjabat, selama bergabung. Benefit lain selain bisa berjejaring tadi apa itu? Kalau gabung. Apa ya? Dapat teman dan saudara sih. Itulah. Kalau dari segi usaha segala macam pengembangan ini itu sebenarnya semua hasil, maksudnya bukan kita menyampingkan karena adik kenal dengan beberapa orang HIPMI segala macam, tapi memang karena lah berjejaring, bernetwork segala macam, jadi ya itu yang benar-benar yang dapat proyek gua ya? rasa. Dirasa Sampai hari ini lo Oh, no ada ya proyek. enak lah sebenarnya. proyek apa nih? Proyek apa nih? Tapi tidak salah loh Om anak HIPMI main proyek. Oh, tidak salah. Oh iya dong. Duh, Itu yang nyala siapa? Hah? Yang nyala Nggak ngerti siapa? juga. Oh gitu. Iya dong. Jadi kita coba berefleksi dari HIPMI pusat lah. Ku anggap ku awam nih dari pengetahuan tentang Lah HIPMI. memang awam, Cek. Cuman enggak gini, kabinet terakhir ini kan ada salah satu kepala badan Ketua penanaman modal. Penanaman modal kan? BKPM. BKPM, Bahlil. Pak Bahlil kan? Ya. Beliau kan mantan ketua HIPMI ya. Betul periode lalu. Ya, jadi apa bisa disebut bahwa HIPMI ini sebagai batu loncatan untuk ke politik deh? Bagiku kader-kader HIPMI yang masuk ke politik itu bonus lah buat mereka. Itu bonus, Om. Benar. Karena di HIPMI ini Dia kader. Hah? Kader. HIPMI. Ah, Oh, udah iya. kader politik. Siapa? Oh, HIPMI. HIPMI juara HIPMI kan? Gimana sih? ada niat ada Bang? Hah? Ada niat ada Bang? Niat apa ya? Ke politik? Sampai saat ini niat ke politik, belajar politik ya, tapi untuk niat terjun langsung tuh Terlibat? sampai hari ini Belum. Besok udah tahu tapi.
beda mental Pak. Rapi kenalin. Kan untuk terjun benar-benar gitu loh. Tapi bener lah Bang, maksudnya salah ada anggapanku bahwa seolah-olah kayak jadi apa ya? Jadi batu loncatan jadi ya seolah-olah gitu. Jadi gini, kalau aku sih tidak ada yang tidak nyalah pandangan orang lah. Karena kan kepentingan beda-beda. Iya. Kepala beda-beda. Kalau bicaranya untuk kepentingan politik, kurasa itu benar pada saat mungkin kita ngerasa itu ya pada saat akhir Pilpres kemarin itu HIPMI itu berperan. Ya, artinya momentum berarti kan, momentumnya begitu momentum tepat dan ketemu orang figur yang tepat dan kebetulan beliau mungkin terafiliasi dengan organisasi ini gitu mungkin. Dan menurutku orang-orang HIPMI yang akhirnya mungkin bisa ke politik segala macam itu ya bonus lah. Bonus. Dan bisa di trace track record semua orang HIPMI, kader HIPMI dari dulu sampai hari ini masuk politik itu memang capable menurutku sih. Iya, iya. Boleh di googling lah siapapun yang jadi kepala daerah, bupati, gubernur. Dan apresiasi tuh segala kalau macam. kita rapat Silatnas ya. Iya. Silatnas tuh kalau ada Apa anggota tadi? Silaturahmi nasional. Silaturahmi nasional. iya. Jadi kami itu kalau ada pejabat dari HIPMI yang lagi duduk itu kami kenalkan. Oh. Misalnya dulu tempoh hari itu ada sekarang ada wakil. Siapa? Bupati ada ya? Yang di mana? Ketua HIPMI kita. Oh iya, Mardani Haji Maming nih, Ketua Mardani ini dulu tuh bupati Sekarang. Tanah Bumbu di Kalimantan 2 periode. Terus dia Bupati mundur dan sekarang jadi Ketua HIPMI. Dan Nasional. Nasional. Mardani Jadi Haji Maming. jadi dia mengorbankan jabatan bupati Ya, ini. Jadi ketua Bupati. HIPMI saking besar tadi HIPMI. Gengsi ya. Apa ini Musa? Oh, gengsi ya. Gengsi ya. Duh, kalau kita bicara dalam tatanan organisasi, level bupati itu mungkin dia lebih apa namanya? Lebih banyak dikenal orang lah udah. Akses langsung. HIPMI enggak tahu lah kenapa dia baca mundur. Itu jadi Mungkin pertanyaan. boleh diundang Ketua Mardani besok ke sini. Gimana cara ya? Di DM. Jadi HIPMI kota nih program kerja real itu apa Bang? Ada program kerja tahunan enggak? Contoh misalnya kita bulan ini ngapain? Bulan depan ngapain nih? Ada. Program kerja itu kita ditentukan di Rakercap. Rapat kerja cabang. Jadi habis muscap itu ada pelantikan, habis itu Rakercap. Jadi kemarin memang HIPMI kota itu menyesuaikan dengan apa yang ingin dilakukan oleh Pemkot. Kita lebih fokus ke UMKM dan pariwisata. Itu yang Contoh yang terakhir apa? Apa contoh program? Lah, jangan-jangan PGK dari dinyerang kan? Kelak deh aku tanya. Oh, iya. Bang Dimas nih masuk ke warga PGK, PPKP nih. yang pasti keluar dari Pangkal Pinang, Bang. Pangkal Pinang Bang. Oh, lahir di Pangkal Pinang. Wah, soalnya Pasti dong. Ke KTP Gobak. Ada. Baru juga kan. Apa ya program terakhir? Program terakhir kita apa ya? Mungkin karena Alameda itu. Terakhir adalah Ini apa itu masalahku sharing kan waktu itu acara sharing kan. iya sih. Makanya aku nih bingung karena terlalu banyak yang dilakukan sih. iya. Bukan, arah. Ada. Terlalu banyak ini perbuat. Zaman dia inilah yang banyak. Anggota banyak. Jadi kita lebih fokus ke UMKM dan pariwisata karena memang dan jasa lah karena yang dilakukan HIPMI kota selama 2 tahun 6 bulan adalah ya mensupport ke arah itu gitu. Maksudnya ya seperti ya logo PGK. Kita emang menyarankan ke Pemkot bahwa kenapa kota ini tidak memiliki identiti seperti kota-kota lain. Brand visual lah. Ya, Bandung dengan BDG-nya. Terus Jogja dengan Jogja istimewanya dan banyak lah yang lain kan. Kalau kita HIPMI berpandangan kalau kota ini mau mengarah ke jasa dan pariwisata dan perdagangan atau apapun itu ya emang harus ada brand identity. Cuman nih cari jualan kalau tidak ada brand identity itu dasar pikiran muncul lah. kenapa mengeluarkan PGK. Iya, yang muncul PGK tadi. Iya. Terjawab sudah. Terjawab sudah Iya. misteri selama ini. Sebenarnya dari misteri itu. Bagiku misteri mungkin. Oh, bagi Iya. misteri. Karena ya sudah. Jadi Kelak nyambung lah. arah pertanyaan tadi itu sebenarnya kalau kita bicara program kerja kan berarti ada anggaran nih, ada kebutuhan biaya lah istilah. Walaupun sekedar sharing kan ya minimal kopi susu mungkin kan. Nah itu sumber anggaran dari mana? Patungan. Oh.
Dan boleh dicek ke semua anggota HIPMI Kota Pangkal Pinang di periode ini, semua kegiatan tuh patungan. Dari pelantikan, rakercap, diklatcap, program-program segala macam kita patungan. Karena organisasi ini terlalu besar untuk hanya ditanggung 1-2 orang gitu. Dan harapannya dengan patungan tadi itu ada rasa memiliki gitu. Iuran wajib ada juga. Kalau iuran wajib dadi sih. Kas gitu tadi. Kas dadi. Sebenarnya itu dikembalikan ke kebijakan masing-masing. Masing-masing. Tapi sampai hari ini BPC Kota Pangkal Pinang tidak ada. Berarti kalau anggota ada yang nak donasi secara di luar dari ada kegiatan APEDA boleh baik gitu. Boleh banget. Kami itu ada HIPMI peduli. Oke. Bisa, itu untuk sosial. Sosial. Jadi HIPMI itu ada badan otonom. Betul. Salah satu HIPMI peduli yang membidangi ya kegiatan-kegiatan sosial, macam di situ. Kalau ada orang nak gabung jadi anggota, syarat apa? Syaratnya kalau ikut ADART dia harus ada badan hukum, Pak. Ada badan hukum, terus dari usaha segala macam. Tapi kita ini kan menyebarkan virus entrepreneur nih. Yang dilakukan HIPMI Kota Pangkal Pinang sekarang dan seizin BPD itu yang belum ada usaha juga ayo gabung. Gitu. Jadi siapa tahu nih setelah bergabung bertemu beberapa orang segala macam dia bisa belajar juga. Karena itu kan itu esensi gitu. Ya. Itu esensi ya. Esensi. Malah jadi entrepreneur setelah gabung. Ya, itu esensinya berHIPMI gitu. Kalau jadi apa tadi syaratnya? KTP. Cukup KTP. KTP dan ada uang iuran itu dibayarkan ke pusat 150.000 per satu kali saja. Kayak uang pendaftaran. Ya, jadi itu KTA Gold dari jadi HIPMI itu KTA Gold dari umur 20-an berapa gitu sampai umur 40. Habis itu KTA Platinum warna hitam. Dan ada tingkatan. Ya, setelah umur 40 kayak senior sebelahnya. Ini 40 Bang. Hitam warna. Itu tidak bisa menjadi pengurus. Iya. Itu. Jadi kayak pembina gitu. Ya senior lah. Senior. Kun nanya masalah kan kondisi kita sekarang ini kan lagi tidak bagus nih kan. Baik untuk pengusaha lah terutama yang banyak terdampak gitu kan. Apa sih strategi HIPMI lah secara HIPMI untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi lah kita anggap kayak sekarang nih. Tapi boleh Bang Dimas jawab sebagai ketua HIPMI atau sebagai personal yang punya usaha. Menghadapi pandemi harus adaptif. Apa itu contoh? Harus adaptif. Kita tidak bisa melawan arus ini. Ini bukan arus lagi, menurutku lah badai. Jadi seperti new normal segalanya harus mengikuti. Untuk mungkin bisnis-bisnis yang tidak bisa berjalan, ya kita harus segera cari yang bisa berjalan gitu. Harus adaptif, tidak bisa diam. Kan banyak nih bisnis-bisnis yang mungkin tidak bisa berjalan di masa apalagi parah-parah kemarin nih pas corona, apalagi menuju new normal. Ada bisnis-bisnis tidak bisa berjalan. Ya sebagai pengusaha ya harus adaptif. Apa nih peluang ke depan yang bisa ditangkap gitu? Ya harus adaptif. Semua harus adaptif. Ngomong-ngomong usaha Bang Dimas ini PB? Dikit-dikit. Apa PB dikit-dikit? Masalah ada di sini. Masalahnya dikit tuh 2 kali dikit-dikit. Berarti ada itu berapa? Ada warung lah. Warung apa itu Bang? Sekalian promosi lah. Lah bener. Apa itu warung apa itu? Ada warung kopi SDM namanya. SDM. Di mana itu? Di depan Hotel Cordela. SDM nanti ya? Cordela. Oh bukan Goci. Bukan. Kata dukun disuruh ganti namanya. Oh. Itu maksudku adaptif tuh itu. Udah ada. Seriusnya? Feng Shui. Serius namanya jadi SDM sekarang. Oh, apa SDM tuh? SDM itu ada arti om, tapi aku udah bisa sampaikan. Oh iya. Iya. Boleh tahu jawaban. Tapi singkatan SDM. Selain itu apa ya? Sebenarnya nak ngelawan pagi sore. Nak ngelawan pagi sore, siang dan malam. Tahu. Gak lucu lah tapi kafe macam tuh jual gulai tunjang kan. Selain itu apa ya? Rumah kenyang di beberapa teman di Jalan Balai depan ini yo, depan Masjid Muhajirin. Selain itu apa ya? Selain itu apa ya? Perumahan. Ada lah dikit-dikit. Developer Ya, intinya tuh harus berjalan lah semua ya, karena hidup harus terus berjalan. Benar. Jadi kita mencari penghidupan lah ini. Badan agak subur. Hah? Badan agak subur kan? Oh, karena banyak pikir nih ngentem kemakan. Ngentem kemakan. Tengah-tenguk makan. Tengah-tenguk makan. Aduh, kacau. Apa gitu? Lala. Udah. Habis cuma tuh Oh beda. Oh. Panding dak? Hah? Panding dak main panding? Panding apa? Untuk tapi tahu main panding. Panding tuh apa? Tidak ngerti. Tidak tahu.
Oh tuh usaha bang di masa jabatan di penghujung lah kita bisa bilang di penghujung masa jabatan nih harapan apa ya untuk HIPMI Kota? Lebih kompak dan solid baik sih. Untuk penerus abang, penerus yang bakal jadi ketua selanjutnya? Harus meningkatkan legacy yang lebih lagi. Jadi dari 100 berapa tadi? 140. Enggak sih Om, menkusi sebenarnya 141. mungkin lebih ke kualitas mungkin Om. Selama ini kualitas? Hah? Ya lebih ke kualitas lah. Lebih ke kualitas. Lebih ke Ditingkatkan. kualitas Ditingkatkan. kesulitannya, program kerjanya, impact ke masyarakatnya, segala macam gitu. Karena HIPMI itu sayang kalau tidak berbuat sampai seperti itu gitu. Ada yang minus di kepengurusan apa? Oh jelas. Apa Be, contoh? PR ku yang sampai hari ini belum selesai itu, ku kurang bisa membuat kompak dan solid. Ku mengakui itu. Internal lah. Internal. Kalau ke eksternal ada tidak? Ke Eksternal. Pemkot atau ke masyarakat lain? Enggak lah. Kalau bicara Pemkot, abang mancing-mancing terus ya. BGK kan sebenarnya dari Kode flight penerbangan? maksudnya sebelum dari wali kota sekarang juga kan sudah Digaungkan. simbolnya sudah PGK gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya ada yang bilang HIPMI yang membuat di HIPMI Kota Kabupaten Periode yang bikin, sebenarnya kami hanya meneruskan saja gitu. Oh kami PGK oke lebih karena kita pikir tadi kalau tidak ada brand identity dengan bentuk warna yang jelas ya susah nak jualan Untuk produk lah. Kalau tidak ada brand identity yang jelas dari font segala macam kan orang tidak ada yang spesial. Kemasan gitu. ya. Iya. Oh. Oke. Harapannya cuma ke situ sih.